Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita sehat semua dan selalu berada dalam lindungan Allah yang Maha Kuasa. Amin ya rabbal alamin. Mengingat situasi dan kondisi pandemik COVID-19 yang resiko penularannya masih tinggi, maka kegiatan perkuliahan masih kita lakukan secara daring atau online. Sesuai dengan surat edaran rektor yang terbit beberapa waktu yang lalu. Ada beberapa metode yang biasa digunakan dan salah satu di antaranya adalah menggunakan aplikasi streaming video Zoom. Akan tetapi, penggunaan aplikasi ini banyak dikeluhkan. Di antaranya karena sinyal yang tidak merata dan juga membutuhkan kuota internet yang cukup besar. Oleh karena itu, untuk sementara saya akan mencoba melaksanakan kuliah menggunakan video tapi tidak secara langsung, yaitu dengan cara mengupload video kuliah melalui aplikasi YouTube dan linknya nanti akan diinputkan ke e-learning Fakultas Peternakan. Jadi saudara cukup mengaksesnya di link di e-learning tersebut. Dengan cara ini, saudara mahasiswa dapat mengaksesnya kapan dan dimanapun dengan memanfaatkan WiFi yang tersebar di banyak tempat. Saudara mahasiswa, ini adalah pertemuan kita pertama dalam mata kuliah pengantar ilmu penyuluhan peternakan semester ganjil 2020-2021. Mata kuliah ini diampu oleh tim teaching yang beranggotakan beberapa orang dosen dan khusus untuk lokal ini diampu oleh 3 orang dosen, yaitu saya sendiri, Insinyur Edwin Herianto MP, lalu ada Bapak Reza Andeska Putra SPT MP, dan Bapak Aditya Al-Kamal Alanta SPT MSc. Sesuai dengan jadwal yang sudah ada, pada semester ini kita akan bertemu sebanyak 16 kali pertemuan, termasuk di dalamnya pertemuan untuk melakukan ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Sehingga untuk penyampaian materi dan diskusi tersisa sebanyak 14 kali pertemuan. Saya mendapat tugas periode pertama sebanyak 5 kali pertemuan. Lalu pada pertemuan berikutnya akan dilanjutkan oleh Pak Andes dan Pak Aditya. Materi kuliah yang akan disampaikan pada semester ini selama 14 kali pertemuan dapat kita lihat pada slide berikut ini. Pada minggu pertama ini merupakan pendahuluan. Di sini akan disampaikan yang pertama itu kesepakatan belajar, termasuk juga bagaimana caranya kita kuliah, lalu silabus selama 14 kali pertemuan, bahan bacaan yang bisa Anda baca. Kemudian di sini juga disampaikan apakah ada tugas-tugas yang diberikan yang harus Anda kerjakan, bagaimana penilaiannya dan prosedur kuliahnya seperti apa pula. Disampaikan juga di sini tentang pengertian-pengertian. Jadi ada
tiga yang perlu disampaikan pada pendahuluan ini. Yang pertama, kesepakatan belajar. Yang kedua, tugas-tugas penilaian dan prosedur kuliah. Yang ketiga, pengertian dan kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan dalam melaksanakan kuliah. Pada minggu kedua, topiknya yang akan disampaikan adalah tentang pendidikan orang dewasa. Antara lain berisi prinsip-prinsip pendidikan orang dewasa, lalu teknis dan metode belajar orang dewasa. Kemudian pada minggu ketiga, ini topiknya adalah tentang komunikasi, inovasi, adopsi inovasi, dan difusi inovasi. Selanjutnya, minggu keempat, ini merupakan lanjutan dari minggu yang ketiga. Pada minggu kelima juga masih lanjutan, jadi karena banyaknya bahan untuk topik ini, sehingga pelaksanaan kuliahnya sampai 3 kali pertemuan. Minggu keenam, topiknya adalah metode penyuluhan. Apa saja metode yang kita gunakan? Ini yang akan kita bicarakan pada pertemuan minggu keenam. Pada minggu ketujuh, dilanjutkan dengan topik media penyuluhan. Jadi dari dalam melakukan penyuluhan, kita juga kenal dengan beberapa media yang digunakan sebagai media penyuluhan. Antara lain media formal seperti radio, televisi, dan media cetak. Kemudian ada lagi media informal. Ini sifatnya bisa pribadi, bisa kelompok. Pada minggu ke-8, ini masih lanjutan dari minggu ke-7, yaitu tentang media penyuluhan. Minggu ke-9, topiknya adalah tentang kelompok peternak. Jadi di dalam masyarakat itu kita kenal dengan banyak kelompok. Di antaranya ada kelompok peternak. Dalam membicarakan kelompok peternak ini, antara lain yang akan kita bicarakan adalah kelompok yang berkelanjutan dan bagaimana mengelola konflik. Pada minggu ke-10, topik masih lanjutan dari minggu ke-9, yaitu tentang kelompok peternak. Pada minggu ke-11, topiknya adalah perencanaan program dan kegiatan penyuluhan. Antara lain di sini akan disampaikan teknik-teknik perencanaan partisipatif. Lalu minggu ke-12 masih lanjutan dari minggu ke-11. Minggu ke-13 masih lanjutan. Kemudian minggu ke-14, ini topiknya adalah pelaksanaan program penyuluhan. Antara lain subtopiknya adalah koordinasi antar lembaga terkait dan pengambilan keputusan. Pada minggu ke-15, topik yang disampaikan adalah evaluasi program. Dalam evaluasi program ini, subtopik utamanya yang akan disampaikan adalah evaluasi berbasis masalah. Pada minggu ke-16, ini topiknya adalah kebijakan penyuluhan. Ini menyangkut kebijakan pemerintah tentang penyuluhan peternakan. Ini yang akan kita lihat adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang penyuluhan pertanian, perkebunan, dan perikanan. Lalu yang terakhir, pada minggu sebenarnya ini yang adalah minggu ke-16 ya. Minggu ke-16 ini
kita akan melaksanakan ujian akhir semester. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan pada pertemuan pendahuluan ini, dan atas perhatian saudara saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.